Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin hadirat azallahu wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita berkumpul dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah, di mana kita masih berada di Kitabus Shaum, tepatnya yaitu di Babut Tahrimi Shaumid Dahr, bab diharamkannya puasa dahar. Puasa dahar itu puasa terus menerus. Hari ini puasa, besok puasa, besok lagi puasa, ya. Beda halnya dengan puasa wisol. Puasa wisol itu puasa 2 hari terus menerus. Jadi kalau dia bersahur di hari Senin pagi sebelum subuh, nanti berbukanya di Selasa maghrib, itu wisol. Jadi 2 hari berarti selama 24 jam ya. Selama 24 jam kali 2, 24 jam kali 2, jadi 2 hari. Biasanya kan kalau kita pagi Senin sahur, Senin sore sudah berbuka. Ini enggak, lanjut lagi. Senin pagi sebelum subuh sahur, berbukanya Selasa sore, Selasa maghrib. Itu puasa wisol. Kalau puasa dahar ini sama seperti puasa biasa. Bersahur sebelum subuh, berbuka ketika maghrib, tapi setiap hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, begitu terusnya. Itu yang dikatakan dengan puasa dahar. Jadi bisa dibedakan antara puasa wisol dengan puasa ad-dahar. Puasa wisol sudah kita bahas, bahwasanya Rasulullah melarang agar jangan sampai para sahabat melakukan puasa wisol. Namun ketika sahabat tetap meminta pada beliau untuk dibolehkannya puasa wisol, maka beliau memberikan keringanan, membolehkan kalau dia mulai puasanya hari Senin, maka berbukanya kapan? Selasa sahur. Jadi seharusnya kan Senin sore sudah berbuka, tidak, ya, dilanjutkan lagi berbukanya pada waktu sahur di hari Selasa. Itu yang dibolehkan puasa wisol. Namun kalau sampai Selasa maghrib itu nggak dibolehkan. Demikian ikhwah, ya. Di sini terkait dengan puasa dahar itu nggak dibolehkan. Ana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar bin Amr radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul, diberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia berkata, la aqumanna laila
wala asumanna nahara ma ishtu. Abdullah bin Amr mengatakan, aku akan salat satu malam suntuk dan aku akan berpuasa seumur hidupku. Ini pernyataan dari Abdullah bin Amr. Aku akan salat satu malam suntuk, berarti setiap malam dia nggak ada tidur. Aku akan sholat malam semalam suntuk dan aku akan puasa seumur hidupku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta alladhi taqulu kadzalik dzalik. Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Amr, ya Abdullah, benar kamu yang mengatakan seperti ini, yaitu dia akan sholat satu malam suntuk dan berpuasa seumur hidup. Faqultu lahu qad qultuhu ya Rasulullah. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, sudah, ya aku yang mengatakan. Beliau mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas beliau mengatakan, fa innaka la tastati'u dzalik. Kata Rasulullah, ya Abdullah, kamu nggak akan sanggup. Kamu tidak akan sanggup melakukan hal itu. Ya, kalau hanya untuk seminggu, 2 minggu, tapi kalau sampai seumur hidup, setiap malam sholat satu malam suntuk, setiap hari sholat, setiap hari puasa, seumur hidup. Bayangkan ikhwah. Ya kalau seandainya hanya sehari, 2 hari, atau sebulan lah kita katakan. Ketika kita puasa Ramadan kan setiap hari kita puasa, oke lah. Tapi kalau seumur hidup, ya Rasulullah katakan, fa innaka la tastati' dzalik. Kamu nggak akan sanggup melakukan itu kalau seumur hidup. Fasum wa aftir, puasalah dan berbukalah. Nim wa qum, tidurlah dan sholatlah. Jadi di malam itu kamu sholat silakan, tapi jangan satu malam suntuk. Juga harus ada tidurnya juga. Wasum finas syahri thalathata ayyam, puasalah kamu setiap bulan itu 3 hari. Jadi ikhwah, dia puasa itu setiap bulan. Ada yang dikatakan puasa bid. Puasa bid itu 13, 14, 15 setiap bulannya. Adapun puasa 3 hari dalam setiap bulan, terserah antum mau yang mana. Mau di awal, mau di tengah, atau mau di akhir. Puasa 3 bulan 3 hari, 3 hari setiap bulannya. Fa innal hasanata bi'asyri amthaliha, karena satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipat. Jadi kalau berpuasa sebulan 3 hari, 3 hari kali 10 jadi berapa? 30 hari juga jadinya. Jadi sebulan juga jadinya. Wadzalika mislu siyamid dahar. Maka kalau kamu lakukan itu, kamu seperti puasa sepanjang tahun. Ya, kalau setiap bulan itu 3 hari. 3 hari ini kali 10, berarti setiap bulan dia berpuasa 30 hari. Kalau setiap bulan dia berpuasa 3 hari, berarti dia puasa seumur hidup. Ya, walaupun dia hanya berpuasa sebulan hanya 3 hari, namun pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa seumur hidup. Qala faqultu fa inni utiqu afdhalu min dzalik. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, aku sanggup lebih daripada itu. Ya, aku lebih sanggup. Jadi bukan, jangankan 3 hari setiap bulannya, lebih daripada itu aku sanggup. Kata Abdullah bin Amr kepada Rasulullah. Dia minta Rasulullah menaikkan lagi, jangan hanya 3 hari sebulan. Qala, beliau mengatakan, sum yauman wa aftir yaumain. Kalau begitu puasa sehari, berbuka 2 hari. Puasa sehari, berbuka 2 hari. Jadi kalau dia puasa hari Senin, berarti Selasa Rabu libur. Kamis puasa, Jumat Sabtu libur.
Ahad puasa, Senin Selasa libur, begitu. Jadi kalau begitu, kalau kamu ingin lebih daripada 3 hari dalam sebulan, gini aja, puasalah kamu 1 hari, libur 2 hari, puasa 1 hari, libur 2 hari. Qal Abdullah bin Amr mengatakan, qultu fa inni utiku afdalu min dzalika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sanggup lebih daripada itu. Qala, kata beliau, kalau begitu sum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu puasalah 1 hari, libur 1 hari. Puasa 1 hari, libur 1 hari. Wa dzalika siyamu Daud alaihi salam wa huwa a'dalus siyam. Itu adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam, dan itu puasa yang paling baik, puasa yang paling afdol. Demikian ikhwah. Dalam riwayat yang lain, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu Daud. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan itu puasa Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau berpuasa 1 hari, berbuka 1 hari. Puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Demikian ikhwah. Kemudian qal, berkata Abdullah bin Amr, qultu, aku katakan, fa inni utiku afdalu min dzalik. Ya Rasulullah, aku bisa lebih daripada itu. Insyaallah ya. Sudah 1 hari puasa, 1 libur, masih minta lebih lagi. Ya. Kita kalau bisa nggak usah puasa-puasa gitu kan. Kalau bisa pun Ramadan diskon, setengahnya aja. Ini Masya Allah para sahabat luar biasa semangat ibadahnya. Ya Rasulullah, fa inni utiku afdalu min dzalik. Rasulullah, aku ingin lebih daripada itu dan aku sanggup lebih daripada itu. Qala Rasulullah la afdalu min dzalik. Kata beliau, enggak ada yang lebih bagus daripada itu. Ya. Tidak ada yang lebih bagus dibandingkan puasa Nabi Daud. Jadi kalau setiap hari puasa enggak boleh. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian qala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, lantas dilaksanakanlah wasiat Rasulullah ini oleh Abdullah bin Amr. Kemudian apa komentar beliau setelah berlalu sekian bulan, sekian tahun? Qala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, yang tadi yang mengatakan aku lebih sanggup lebih daripada itu kan Abdullah bin Amr. Setelah dia lakukan ini dan dia amalkan ini sekian tahun, kemudian dia berkomentar, li'an akuna qabiltu salat ayyam allati qala Rasulullah ahabbu ilayya min ahli wa mali. Sungguh seandainya waktu itu aku terima puasa 3 hari dalam sebulan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, maka itu lebih aku sukai ketimbang hartaku dan keluargaku. Karena apa ikhwah? Sudah mulai enggak sanggup. Udah mulai tua. Kalau masih muda oke lah, semangat gitu kan, semangat. Lebih daripada itu Rasul, pingin lebih daripada itu. Jangan hanya sehari puasa sehari enggak, lebih daripada itu. Enggak ada yang lebih daripada itu. Ternyata yang namanya fisik kan semakin lama semakin tua. Ya, seperti Anas bin Malik ikhwah, ketika dia sampai masa tuanya kan enggak sanggup lagi puasa. Sehingga dia membayar fidyah dengan cara memberi makan 30 fakir miskin. Berarti nggak puasanya berapa hari? Ya 30, berarti sebulan. Emang nggak sanggup puasa sama sekali karena sudah tua. Ya itulah manusia ikhwah. Allah yang mengatakan kemudian kami ciptakan min ba'di quwwati dha'fa wa syaibah. Kemudian kami ciptakan manusia itu setelah kuat dia akan menjadi lemah dan tua dan renta. Itulah manusia. Jadi komentar Abdullah bin Amr, kan ini tadi pembicaraan yang panjang ini kan antara dia dengan Rasulullah. Dia minta lebih. Ternyata setelah dia tua mulai terasa sulit apa yang dia lakukan. Makanya dia mengingat kembali percakapan dia dengan Rasulullah waktu dia masih kuat. Seandainya aku menerima saran Rasulullah sebulan 3 hari, tentu itu akan lebih aku senangi ketimbang hartaku dan keluargaku. Itu ikhwah. Wa anhu aydha, beliau juga mengatakan, balaghan nabiyyu sallallahu anni asumu asridu, bahwasanya sampai kepada Rasulullah berita bahwasanya aku itu
puasa sepanjang hari, artinya setiap hari puasa. Wa usalli laila, dan aku sholat sepanjang malam. Fa innama arsala ilayya wa imma arsala ilayya wa imma laqituhu. Kemudian beliau mengutus orang kepadaku atau memang aku yang bertemu dengan beliau. Jadi kisahnya itu dia udah mulai lupa, apakah orang utusan Rasulullah bertemu denganku atau aku yang bertemu dengan beliau. Faqala, lantas beliau mengatakan, alam ukhbar annaka tasumu wa la tuftir ya Abdullah. Ada cerita mengatakan bahwasanya kamu itu puasa dan tidak berbuka. Wa tusallil laila wa la taf'al, wa tusallil laila, dan kamu salat satu malam suntuk. Jadi sampai kepada beliau dan beliau klarifikasi lah. Ya, beliau klarifikasi. Sekarang kan banyak zaman klarifikasi sekarang ini kan. Baik. Kemudian beliau pun klarifikasi. Betul enggak ini ya Abdullah? Apa katanya? Betul ya Rasulullah. Kan di sini dikatakan laqad qultuhu. Qad qultuhu. Kalau hadis yang ini dikatakan Rasulullah sudah aku katakan. Iya betul, itu aku yang mengatakan. Fala taf'al, kata beliau, jangan kamu lakukan itu. Jangan. Dilarang oleh Rasulullah SAW puasa setiap hari dengan sholat satu malam suntuk. Fa inna li'ainika hazzan, sesungguhnya matamu itu punya hak. Artinya malam itu memang tempat manusia itu tidur dan istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai tempat istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, kami jadikan siang itu tempat ma'asya, hidup, artinya bekerja, mencari ma'isyah. Malam istirahat, siang baru bekerja. Demikian. Sekarang dia ini malam yang seharusnya istirahat, tidak dia gunakan untuk istirahat. Dia sholat satu malam suntuk, berarti tidak tidur. Berarti dia tidak tidur. Jadi kalau kita mungkin kalau ini sering dilakukan mata panda jadinya ya. Bisa mata panda begitu. Jadi kalau antum lihat ada orang-orang yang mata panda, itu kurang tidur. Tapi nggak tahu kurang tidur karena nengok HP sampai jam 2 atau sholat tahajud, Allahu a'lam lah. Jadi ikhwah, kata Rasulullah, matamu ini punya hak. Wali nafsika hazzan, dirimu ini juga punya hak. Ya, dia perlu diistirahatkan. Wali ahlika hazzan, istrimu juga punya hak. Ya, istrimu juga punya hak. Fasum wa aftir, puasalah dan berbukalah. Salli wa nim wa nam, salatlah kamu dan tidurlah. Wasum min kulli 'asyrati ayyami yauman, puasalah kamu setiap 10 hari satu hari. Tadi sudah disebutkan ya sebelumnya. Sebelumnya berapa hari? 3 hari sebulan ya. Apa? 3 hari 1 ya. Satu hari puasa, 2 hari libur. Tapi di sini ikhwah, beliau mengatakan sum min kulli 'asyrati ayyam yauman, puasalah kamu setiap 10 hari satu hari. Ya. Setiap 10 hari satu hari. Walaka ajrun tis'ah, maka untukmu puasa, untukmu pahala yang 9-nya. Jadi kalau walaupun kamu puasa 1 hari, maka kamu dianggap berpuasa 10 hari. Demikian. Berarti ikhwah, kalau kita lihat kan Rasulullah kan katakan puasa sebulan 3 hari. Udah. Kemudian kita gandingkan dengan setiap 10 hari 1 hari. Berarti puasa 3 hari itu tidak harus berturut. Saya ulangi. Kan di sini disebutkan puasa setiap bulan 3 hari. Ya kan? Kan di sini bisa kita asumsikan berarti di awal 3 hari, atau di tengah 3 hari, atau di akhir 3 hari. Ternyata di sini hadis berikutnya disebutkan setiap 10 hari 1 hari. Itu menandakan apa ikhwah? Terserah, pokoknya antum dalam sebulan tuh 3 hari. Mau di awal 1 hari, di tengah 1 hari, di akhir 1 hari. Mau 3 hari
di awal selesai atau 3 hari tengah, intinya 1 bulan 3 hari. Nah itu ikhwah. Jadi ada ketentuan. Bukan puasa bid ya. Kalau puasa bid itu khusus, dia 11, 12, 13. Jadi bedakan puasa 3 hari yang dia terserah mau kapan dia puasa, yang penting 1 bulan itu 3 hari ya, dengan puasa bid. Puasa bid itu harus berturut-turut. Demikian ikhwah, harus tengok tanggalnya. Qala Abdullah bin Amr mengatakan, inni ajiduni aqwa min dzalik ya Nabi Allah. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, sesungguhnya aku dapati diriku sanggup lebih daripada itu ya Nabi Allah. Qal, kata beliau, sum siyama Daud alaihissalam. Kalau begitu silakan kamu berpuasa seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam. Qal, wa kaifa kana Daud yasumu ya Nabi Allah? Bagaimana caranya Nabi Daud itu berpuasa wahai Nabi Allah? Qal, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud itu cara dia berpuasa, 1 hari puasa, 1 hari tak puasa. Wala yafirru idza laqa, dan jangan kamu lari apabila kamu sudah bertemu dengan musuh. Maksudnya ketika pasukan kaum muslimin bertempur, sudah bertemu 2 pasukan, maka nggak boleh lari. Ya, maka tidak boleh lari. Itu termasuk salah satu dosa besar. Ya, salah satu dosa besar, nggak boleh lari. Jadi dihadapi. Qala man li bihadza ya Nabi Allah? Siapa yang seperti ini ya Nabi Allah? Qala Atha, fala adri kaifa dzakara siyamul abad. Aku tidak tahu, kata Atha, bagaimana dia menyebutkan puasa seterusnya. Puasa abadi itu kan puasa terusnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la soma man somal abad. Tidak ada puasa bagi yang puasa selamanya. Tidak ada puasa bagi yang berpuasa selamanya. Tidak ada puasa ini berarti apa ikhwah? Tidak sah. Jadi bagi siapa yang berpuasa, ini puasa, besok puasa, lusa puasa, ya, maka puasanya tidak sah. La soma man somal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa terus menerus. Wala soma man somal abad. Sampai 3 kali. La soma liman somal abad. La soma liman somal abad. La soma liman somal abad. Tidak sah orang puasa seterusnya. Tidak sah orang yang puasa seterusnya. Tidak sah puasa orang yang puasa seterusnya. Sampai 3 kali beliau mengulang-ulang. Makanya di sini judulnya jadi tahrimu shaumad dahar. Haram hukumnya puasa terus menerus. Ya. An Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shamal abad fala shama wala aftara. Barang siapa yang berpuasa seterusnya, maka tidak ada puasa dan tidak ada berbuka. Artinya percuma, enggak ada pahalanya dan puasanya batil. An Abi Musa al-Asy'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Musa dari Rasulullah SAW bersabda, man shama dahar duyyaqat alai jahannam hakadha aqadat tis'in. Barang siapa yang berpuasa terus menerus selamanya, maka neraka jahanam akan disempitkan atas dirinya. Ancaman neraka lagi nggak tanggung-tanggung. Ya, padahal ini ibadah. Ya, padahal ini ibadah. Dan sahabat juga ketika melakukan niatnya niat ibadah, tapi ternyata ada ancaman neraka jahanam, disempitkan dia. Wa aqadat tis'in, dan beliau pun menyebutkan tis'in. Sini saya nggak tahu kalau di Arab dulu ikhwah, mereka ketika menyebutkan angka ada kode-kodenya, ada kode-kodenya begini. Nah, begitu. Antum pernah nggak lihat di mana ya, tempat apa di Sumatera Barat, orang ketika jual beli lembu dia begini-gini aja. Ngerti nggak? Orang pakai gini.
Ya, mereka pakai kode, nggak tahu entah apa gimana, tapi mereka jadi nggak pakai ngomong. Gini. Nah, itu sedang tawar menawar. Demikian. Ya kita yang nggak tahu lah apa yang sedang memang nggak dipelajari juga. Tapi perlu jangan pelajari. Nanti kalau ada rahasia dengan istri kan, ngomong anak-anak kan nggak tahu tuh. Kita mau bahasa yang nggak tahu anak-anak. Demikian. Saya dulu dengan istri ketika ingin berbicara rahasia pakai bahasa Arab pada anak-anak. Sekarang nggak bisa lagi. Mau pakai bahasa Mandarin udah nggak bisa. Taib, itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, jaa thalathatu rahtin ila buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahtun itu ikhwah dari 3 sampai 9. Tapi di sini disebutkan 3. Datang 3 orang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi. Di sini sebutkan datang 3 orang ila buyutin, bukan baitin, buyutin berarti banyak. Ya, banyak. Berarti dia tidak hanya datang ke satu rumah. Dia datang lebih daripada satu rumah. Jadi 3 orang ini seperti sengaja datang ke rumah-rumah Rasulullah, mungkin bertanya kepada istri-istri beliau tentang bagaimana sih ibadahnya Rasulullah. Demikian. Ya. Karena kalau ketemu Rasulullah ya tentu satu aja. Mungkin mereka lebih ingin tahu bagaimana sehingga tidak ditanya hanya satu istri. Itu juga menunjukkan ikhwah, kalau antum mau nikah lagi harus sediakan satu rumah lagi. Jangan 3 istri satu rumah. Jambaan nanti. Demikian. Jadi sunnahnya itu satu istri satu rumah. Nggak apa-apa, rumah-rumah sederhana aja yang sewa-sewa 1 tahun 20 juta itu nggak apa-apa, itu aja. Demikian. Ya, yang penting jangan satu rumah. Ya, yang penting jangan satu rumah. Atau dia kalau rumah panjang disekat-sekat, dapur sendiri, kamar mandi sendiri, demikian. Maka satu orang satu rumah couple gitu kan. Jadi A, B, C, D itu dia. Giliran mana bang? D. Udah ada simbolnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi 3 orang ini mendatangi rumah-rumah Rasulullah. Rumah-rumah Rasulullah itu kan mengelilingi Masjid Nabawi. Kalau yang Aisyah radhiyallahu anha kan rumahnya di sebelah kiri. Ya kan, rumah Sauda sebelahnya rumah Aisyah. Istri-istri yang lain ya mengelilingi Masjid Nabawi. Makanya ikhwah, ada di antara yang berpendapat raudhah. Antum pernah dengar raudhah di Masjid Nabawi? Kan kata Rasulullah SAW, ar-raudhatu ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbar dan rumahku merupakan salah satu daripada taman surga. Itu biasanya orang berlebut di situ, yang karpetnya hijau. Ada yang mengatakan bahwasanya semua masjid Rasulullah itu raudhah min riyadil jannah. Karena kan antara mimbar dan rumahku, rumah Rasul kan banyak keliling. Ada di sebelah kanan, ada sebelah keliling. Berarti semua masjid itu menjadi raudhah. Nah, begitu. Kan nggak disebutkan antara rumahku dan antara mimbarku dan rumah Aisyah, kan nggak kan? Beliau mengatakan antara mimbar dan rumahku. Rumah beliau keliling. Berarti masjid Rasulullah yang utama itu biasanya kalau kita ke sana memang ada masjid beliau yang asal, ya. Berarti itu semua dianggap sebagai raudhah. Ada yang berpendapat demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Taib. Kemudian selanjutnya, yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma akhbaru ka'annahum taqalluha. Ketika para istri-istri beliau tersebut menceritakan kepada 3 orang ini tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah, kemudian
Bagaimana tanggapan mereka? Mereka katakan masih sedikit ini. Itu dia. Masih sedikit. Mereka menganggap ibadah yang dilakukan Rasulullah SAW itu masih sedikit. Jadi yang mereka ingin lebih daripada itu. Mereka ingin lebih daripada itu. Bayangkan ikhwah, beliau sholat tahajud rakaat pertama Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Itu masih sedikit kata orang ini. Itu gimana masih sedikit? Jadi mau berapa lagi? Kita dengarnya udah pusing. Itu belum melaksanakan, masih dengarnya aja. 6 juz. 1 rakaat 6 juz. Dengarnya kita sudah mulai pusing. Itu dengarnya aja masih. Abdullah bin Mas'ud pernah ikut dengan sholat malam beliau. Rasulullah sholat malam, dia pun ikut di sampingnya. Rasulullah mulai dari surah Al-Baqarah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini pas ayat 100 ruku ini. Sampai ayat 100 lanjut. Aduh. Ini sepertinya akhir Al-Baqarah. Itu kan sudah panjang akhir Al-Baqarah itu, 2 juz setengah sudah. Ini sepertinya akhir Al-Baqarah baru ruku. Begitu akhir Al-Baqarah sambung ikhwah. Sambung. Aduh. Ini tapi sambungnya ke An-Nisa, enggak ke Al-Imran. Sambung lagi. Wah, sepertinya tapi kan udah mulai lemes ini. Ya, mereka kan juga manusia ya. Sepertinya akhir An-Nisa. Lupa sambung lagi Al-Imran. Apa katanya? Dia ketika menceritakan dia dengan Rasulullah ini, apa katanya? Laqad hamamtu bi amri su. Aku ingin sampai terlintas dalam pikiran aku untuk melakukan satu hal yang buruk. Muridnya bertanya, emang apa yang buruknya? Memang apa buruknya? Apa niatmu buruk? Niat burukmu? Ku tinggalkan Rasulullah. Jadi ya lama ikhwah. Ini 3 orang ini mengatakan bahwasanya aduh masih sedikit ini. Dianggap masih sedikit. Faqalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengatakan, loh, kalau segitu ibadah Rasulullah untuk kita sedikit lah. Kenapa? Di mana kita Rasulullah? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Karena sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa beliau yang lalu dan dosa beliau yang akan datang. Kalau beliau segitu ibadahnya, ya beliau dalam kondisi diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Kita kan nggak ada jaminan diampuni. Jadi kita bagaimana? Kita harus lebih banyak dibandingkan apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kesimpulan mereka. Qala ahaduhum, berkata salah seorang mereka, ama ana usallil lail abada. Adapun aku akan salat satu malam suntuk selamanya. Jadi dia sudah berazam, tekad, pokoknya aku setiap malam salat satu malam suntuk, seterusnya seumur hidup, katanya yang satu. Wa qala al-akhar, yang satu lagi mengatakan, ana asumud dahar wala uftir. Adapun aku, yang kedua mengatakan, aku akan puasa terus seumur hidup. Wal akhar, wa qal akhar, satu lagi mengatakan, ana a'tazilun nisa wa fala atazawwaju abada. Yang ketiga mengatakan, adapun aku tidak akan menikah. Aku tidak akan menikah selamanya. 3 orang ini ikhwah, niatnya bagus, ya. Niatnya ingin dekat, mumpung semangat gitu kan. Niatnya ingin dekat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu mengapresiasinya dengan salat satu malam suntuk enggak tidur. Yang satu mengapresiasinya dengan puasa terus berpuasa seumur hidup. Yang satu mengapresiasinya yaitu tidak menikah. Hanya apa hubungan semakin dekat dengan Allah dan tidak menikah? Terganggu. Memang istri suka ganggu kita ibadah? Ya, ikhwah, ketika seorang laki-laki menikah, tentu dia punya tanggung jawab. Dia harus memberikan nafkah, apalagi kalau dia sudah punya anak. Jadi orang ketiga ini mengatakan, ini mengganggu ibadahku. Akhirnya aku harus cari nafkah, harus memberikan istri, harus mengayomi istri. Bagaimana kalau ada anak-anak? Demikian. Kalau malam, kalau nggak aku yang ganggu istri yang ganggu aku, gitulah kira-kira. Ini bermasalah nanti ibadahnya ini, gitulah anggapan dia. Ya, itulah anggapan dia. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, datang dan berkata, faqal, beliau bersabda, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Apa memang kalian yang mengatakan ini dan itu? Dalam riwayat yang lain ikhwah,
Beliau naik atas mimbar. Beliau naik ke atas mimbar. Kemudian beliau katakan, "Fama balu aqwamun yaquluna kadza wa kadza." Kenapa kok ada orang yang mengatakan begini dan begitu? Jadi beliau tidak, kalau ini kan langsung ngomong ke orangnya, ya. Langsung ngomong ke orangnya, "Antumul ladzi qultum kadza wa kadza." Benar kalian bertiga yang mengatakan begini dan begitu. Maksudnya yang tiga pernyataan tadi. Riwayat yang lain Rasulullah tidak mengatakan ke orang ini, tapi menyebut secara umum. Kok ada orang yang mengatakan begini dan begitu? Karena beliau tahu ini penyakit. Ya. Iblis itu ketika dia ingin merusak orang soleh dengan cara begini. Kalau ada orang soleh rajin baca Quran, ke masjid dan seterusnya, gak akan bisa dia rayu untuk minum tua. Enak kali tua itulah. Coba lah kau tes dulu. Ya kalah lah dia. Orang soleh ini, orang suka ke masjid, rajin ibadah, gak akan bisa digoda dengan misalnya suruh main judi. Ya, gak akan mungkin dia goda, dibisikkan, itu tomok lomok gurih kali loh. Ada demikian. Sasak juga. Itu lemak kali. Cobalah. Gak akan bisa tergoda. Orang soleh ini, ya. Jadi bagaimana caranya, ikhwah? Diperhebat semangatnya sehingga melewati batas yang seharusnya. Gitu caranya. Ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang seharusnya setelah sholat itu zikirnya hanya 33 kali tasbih, tahmid dan takbir. 33 kali dibisikkan setan. 33 kali. Dikit kali. Buatlah 3033 kali. Ada yang begitu kan ada sekarang ada yang zikir la ilaha illallah tuh 30.000 kali. Begitu ikhwah. Ya. Enggak tahu dari mana ke angka 30.000 kali ini. Begitu cara iblis, ya. Dan dua-duanya bisa rusak. Kan man amila amal laisa ali amruna fawaradun. Barang siapa yang beramal yang enggak ada dasar dari kami tertolak. Jadi dia sudah sibuk menghabiskan waktu untuk ibadah, ibadahnya tak sesuai dengan sunnah, tertolak, nggak ada faedahnya. Itulah caranya iblis menggoda orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang taat beragama. Nah, ini sama seperti ini nih kondisinya, ya. Yang idealnya kan seharusnya pada malam hari itu ada sholatnya, ada tidurnya, itu yang ideal, ya. Makanya beliau menganjurkan kita sholat itu sepertiga malam terakhir. Kalau maghrib kita jam berapa? 6:30. Kemudian subuh kita jam 5. Berarti 10 jam ya. 10 jam. 10 jam bagi 3 jadi berapa? 3 jam setengah lebih. Ya. 3 jam setengah lebih ya. Woi, 10 bagi 3 berapa? Hah? Kok malah menung? 3 jam setengah lah kita anggap ya. Berarti dari jam 6:30, 7:30, 8, 9, 9:30, jam 10 lah sepertiga pertama. Jadi dari jam 10 sampai jam 2 sepertiga kedua, jam 2 sampai jam 5 sepertiga ketiga, itu lebih kurang, ya. Dan kita itu dianjurkan untuk sholat malam itu di sepertiga yang terakhir, karena waktu itu turunnya Allah Subhanahu Wa Taala ke langit dunia, ya. Waktu mustajab itu ikhwah. Jadi dari habis isya tidur sampai jam berapa? Mau bangun jam berapa? Jam 4 silakan jam 4, 4:30 silakan 4:30. Demikian ikhwah. Itulah dia. Ya sesanggupnya kapan? Berapa sanggupnya? Mau sholat 2 jam, mau sholat 1 jam, mau sholat setengah jam, silahkan. Itulah dia yang namanya sholat malam. Intinya ada tidurnya dan ada sholatnya. Demikian. Berarti kalau tidurnya tidur dengan sholatnya, kalau Rasulullah berarti 2:1 ya. 2:1. Jadi kalau 2 jam dia tidur, 1 jam sholatnya. Kalau 8 jam dia tidur, ya 8 jam tidurnya habis lah ya. Kalau kita sholat isya jam 8:30 habis, 8:30 sampai 8 jam, oh bisa ikhwah, bisa. Jadi 8 jam tidur,
sampai jam 4 bisa, atau 6 jam tidur. Demikian. Intinya tidurnya jangan sebelum Isya. Karena Rasulullah mengatakan, sudah kita pelajari kan bahwasanya kana yakrahu an-naumu qablaha wa tahaddutsu ba'daha. Beliau tidak suka, membenci salat sebelum Isya dan ngobrol sebelum Isya. Jadi antum habis Isya jangan singgah di kafe. Ngaji boleh, main futsal boleh nggak? Hah? Tanggung. Makruh ikhwah. Ya, habis Isya itu sebaiknya kalau nggak ada yang penting, paginya tidur. Kalau makan mie Aceh habis Isya gimana? Ya kalau belum makan dulu. Nah, intinya begitu. Ya, kalau yang nggak penting kalau ngobrol-ngobrol, kongko-kongko, itu udahlah pulang aja lah. Itu biasanya ini ikhwah, itu penyakit yang jomblo begitu. Bingung dia mau pulang ngapain. Nah, ini yang ketawa-ketawa ini kan dulu yang kalau masih jomblo, habis taklim duduk di tangga itu sampai setengah 10. Sampai jam 10. Bingung dia mau pulang jam berapa. Nah, sekarang bisa lah pulang dia. Assalamualaikum gitu. Jadi rahimanallahu wa iyyakum, ya, dia ini, anda Rasulullah katakan kan, fama balu aqwamun yaquluna kada wa kada. Kok ada orang yang mengatakan begitu? Beliau ingin agar sakit penyakit ini harus diberantas sebelum dia merebak kemana-mana. Di sini dikatakan antumul ladzi qultum kada wa kada. Kalian yang mengatakan ini dan itu ya. Qala wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Kata beliau, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan yang paling bertakwa kepada Allah ketimbang kalian semua. Lakinni asumu wa uftir. Namun begitu pun, aku berpuasa, aku juga berbuka, wa usalli wa arqud. Aku juga sholat, aku juga tidur, wa atazawajun nisa. Aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang enggak suka dengan ketetapanku itu tidak termasuk kelompokku. Ini ikhwah, ini ancamannya. Jadi artinya ketika kita melaksanakan Islam itu nggak boleh ifrat dan nggak boleh tafrid. Ifrat itu artinya melebihi dari kadar yang seharusnya. Tafrid meremehkan. Misalnya nih, syariat kita mewajibkan kita sholat sehari semalam berapa kali? 5 kali. Itulah dia batas akhirnya. Udah, nggak boleh kita tambah menjadi 6 yang wajib itu. Kemudian, dan nggak boleh juga kita diskon. Saya minta diskon 25%. Jadi kepinginnya apa? Sholatnya maghrib dan isya aja. Subuh pun kadang-kadang. Nggak boleh, itu tafrid namanya, meremehkan. Sholat subuh ya 2 rakaat. Bagi siapa yang melaksanakan sholat subuh 4 rakaat, itu nama ifrat, berlebihan. Bagi siapa yang sholat subuh cuma 1 rakaat, itu tafrid, menganggap remeh, menganggap ringan. Jadi Islam itu harus pertengahan, ummatan wasata. Artinya apa yang digariskan oleh syariat sebegitu kita lakukan. Jangan ditambah dan jangan dikurang. Ya, jangan ditambah dan jangan dikurang-kurangi. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika para ulama kita menyebutkan 6 hal yang terkait dengan ibadah, maka kaitkanlah seperti jumlah, waktu, tempat, sebab, jenis dan kaifiat. Maka semua ibadah yang ada kaitan dengan 6 ini, maka silahkan lakukan sebagaimana kaitannya. Tapi kalau dia nggak terkait, jangan dikaitkan. Itulah dia. Contohnya kalau ada ibadah yang terkait dengan jumlah, seperti tadi itu, seperti tasbih 33 kali setelah habis sholat, ya maka 33 kali aja, jangan ditambah-tambah. Kalaupun mau bilangan yang lain harus ada dalilnya. Demikian ikhwah. Ya, kalau ada lafaz tertentu ya ucapkanlah lafaz tertentu, enggak usah ditambah-tambah, enggak ada kurang-kurang. Setelah salat bagaimana? Setelah salat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itulah dia. Jangan ditambah Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyana rabbana bisalam. Itu tambahan. Wa adkhilna jannata salam. Itu tambahan. Ya, tidak ada dasarnya. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Demikian ikhwah. Jadi
Ketika seorang itu melebihi dari yang seharusnya, itu namanya ifrat. Ketika seorang itu melewati batas bawahnya, maka itu dikatakan tafrid. Ya, menganggap ringan, menganggap remeh. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kalau ada yang mengatakan, lihat antum pakai jenggot, cingkrang, kemudian berkomentar, kita tuh beragama tuh biasa-biasa aja lah. Ya. Jangan apa kali. Jangan apa kali, orang Medan kan suka bilang jangan apa kali. Kita paham juga ya bilang kan apa kali. Iya, biar nggak apa kali dia. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini sering dikatakan jangan terlalu berlebihan lah dalam beragama. Itu dia. Kita harus tahu yang dia maksud jangan berlebihan itu apa. Kalau yang dimaksud jangan berlebihan itu nggak usah pakai jilbab. Itu yang nggak berlebihan. Nggak usah sholat ke masjid. Sholat ke masjid di rumah kan bisa. Jangan berlebihan kali lah. Berarti dia nggak paham apa yang dimaksud dengan berlebihan. Ya, padahal itu meremehkan, mengeringan, memudah-mudahkan. Demikian. Dia yang berdosa. Makanya berlebihan tidak berlebihan itu standarnya adalah syariat. Bukan perasaan kita dan bukan kebiasaan orang ramai. Ya, kalau kebiasaan masyarakat kita sholatnya ya di rumah. Kalau ada orang yang sholat 5 waktu di masjid berlebihan, nanti dikatakan padahal standarnya ya di masjid, bukan di rumah. Lihat para wanita, kaum muslimah pakai jilbab. Jilbab ada yang lebih panjang, ada yang sampai paha, ada yang sampai lutut, dikatakanlah berlebihan. Masih mendingan dikatakan berlebihan. Kadang-kadang dikatakan kemah berjalan, ninja sawit. Demikian. Jadi itu dianggap berlebihan, padahal itu standarnya. Ya, standarnya. Demikian ikhwah. Jadi dia yang nggak tahu apa yang dikatakan berlebihan. Demikian. Nggak pernah pula ada yang mengkritik kalau yang pakai rok begitu nampak betis, jangan terlalu berlebihan. Nggak pula begitu ya. Atau jangan terlalu memudah-mudahkan lah, nggak pula ada komentar begitu. Biasanya kalau yang pakai rok, yang pakai buka-buka aurat, yang rambutnya dipirang-pirang, nggak pernah ada komentar tentang keislamannya. Tapi kalau yang berjilbab dikomentari, yang pakai jilbab panjang dikomentari, yang pakai jenggot dikomentari, yang cukur tak pernah dikomentari. Demikian, ya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itulah dia. Makanya sekali lagi ikhwah, Islam itu ada standarnya. Standarnya adalah syariat. Makanya kita tidak bisa melakukan Islam syariat kita sesuai dengan standarnya kalau kita nggak punya ilmu. Itulah dia. Min fiqhil bab, adapun fikih bab insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Tinggal satu bab lagi, babus siam, selesailah. Ada bab i'tikaf. Baik, demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Silakan antum yang ingin bertanya boleh juga melalui 08 13 600 600 61. Silakan ikhwah yang mau nanya. Ada yang mau nanya langsung silakan. Kalau Idul Fitri 2 tahun yang lalu kita tidak membayar fidyah, apakah bisa bayar fidyah itu Idul Fitri tahun ini? Boleh, wah. Fidyah itu tidak ada dibatasi waktunya. Ya. Yang penting segera dibayar karena itu sebuah kewajiban. Beda halnya dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ada batasan waktunya. Kapan itu? Sebelum salat Id. Adapun fidyah itu enggak ada batasan waktunya. Ya, yang seharusnya kita bayar fidyah bulan Syawal kita bayar di bulan Sya'ban boleh, atau kita kita gabungkan dengan fidyah tahun berikutnya boleh, nggak apa-apa, ya, karena dia tidak tidak ada dibatasi waktu. Namun lebih baik, lebih cepat lebih baik, ya, karena perintah untuk berbuat baik itu kan segera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardh. Segeralah kalian untuk mendapatkan keampunan Allah dan untuk mendapatkan surga yang di bawahnya, yang lebarnya selebar langit dan bumi.
Ustadz, kalau puasa Senin Kamis tiap bulan dapat keutamaan puasa 3 hari dalam satu sebulan. Kalau puasa Senin Kamis lain lagi, ya. Puasa Senin Kamis lain lagi dia keutamaannya. Kan tadi keutamaannya kalau satu dia berpuasa sama seperti 10 hari kan, 10 hari. Jadi kalau puasa Senin Kamis itu beda lagi, ya, beda lagi. Dia khusus memang Senin dan Kamis. Senin dan Kamis. Kenapa Rasulullah puasa di hari Senin, di hari Kamis? Karena waktu itu, ya, karena waktu itu waktu diangkatnya amalan-amalan kebaikan di hari Kamis. Dan Rasulullah suka kalau di saat amalan baik itu diangkat ke langit, dia sedang berpuasa. Berarti ikhwah, kalau antum puasa 3 harinya itu antum sengaja setel di hari Kamis, maka dapat dia. Bisa. Ya, karena puasa hari Kamis itu al-maqsudu bi ghairi dzatiha. Al-ibadatu al-maqsud bi ghairi dzatiha. Bukan ibadah khusus dia. Pokoknya antum puasa apa aja asalkan di hari Kamis, maka dapatlah keistimewaan ini. Yaitu yang disukai Rasulullah, diangkatnya amalan di saat kita sedang puasa. Termasuk juga walaupun antum sedang puasa wajib, mengqadha puasa, pilih hari Kamis. Demikian. Boleh? Ya. Antum dapat keutamaannya, tapi tidak usah 2 niat. Enggak usah 2 niat. Niat aja apa? Antum asalnya puasa apa? Puasa. Dia kan ada ibadah al-maqsudu bi ghairi dzatiha dan al-maqsudu bi dzatiha. Seperti puasa Ramadan. Ini kan al-maqsudu bi dzatiha. Memang puasa Ramadan. Demikian. Kalau seandainya dia tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan karena sakit atau dikarenakan musafir, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, barang siapa di antara kalian sakit atau safar, boleh diganti di hari yang lain. Ini kan puasa wajib berarti. Memang puasa qadha, puasa Ramadan. Itu al-maqsudu bidzatiha. Antum laksanakan di hari Kamis. Ya niatnya itu aja. Hanya antum dapat keutamaan plusnya apa? Di saat amalan kebaikan diangkat, antum sedang berpuasa. Demikian juga di hari Senin. Rasulullah ketika ditanya, kenapa anda berpuasa di hari Senin? Apa jawaban beliau? Ya, hari Senin itu hari lahir beliau. Hari Senin itu hari lahir beliau. Demikian. Ya, jadi silakan berpuasa di hari Senin. Demikian. Jadi kalau puasa yang 3 hari itu antum mau pilih-pilih di hari Kamis atau Senin ya, boleh, silakan. Ya, dapat. Ada plusnya pun, yaitu adanya keistimewaan diangkat amalan di saat kita sedang berpuasa. Boleh bertambah dia. Tapi kalau setiap Kamis berarti kan jadi 4. Ya kan? Baik. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jika ada foto atau video saya sebelum hijrah masih bertebaran di sosmed, sementara akun tersebut bukan akun saya. Saya juga tidak tahu siapa yang upload. Saya hamba Allah dari Riau. Ikhwah, kalau yang bertanya ini seorang akhwat, ya dia harus berupaya untuk menghapusnya. Apalagi waktu itu foto-foto yang diupload tidak pakai jilbab. Kemudian dia sudah nggak tahu, mungkin akunnya juga nggak tahu dia apa passwordnya, atau dia sudah di tag oleh kawannya. Kalau sudah di tag orang kan nggak bisa dihapus. Demikian. Jadi gimana? Cari orang-orang yang ahli bisa menghapusnya. Ada ikhwah, ya berbayar lah. Yang gratis ya, aduh, repot lah kalau gitu. Mengeluh tapi cari yang gratis. Ada berbayar dia. Ada orang-orang yang bisa. Jadi dia bisa menghapus foto-foto yang tersisa. Ya, kalau macam akhwat-akhwat kita tadinya dia mungkin masih awam sebelum hijrah, tahulah semenjak tahun 2000 berapa gitu kan. Kan yang paling banyak selfie itu kan mak-mama kan. Ya kan? Perempuan-perempuan yang paling banyak selfie itu perempuan. Coba antum lihat, yang paling banyak profil muncul yang gambar itu perempuan.
Demikian. Hanya yang agak-agak malu-malu, profilnya apa? Kakinya di fotonya, set. Itu agak-agak malu-malu sedikit. Ada yang malu-malu dari belakang. Suruh bang, foto bang dari belakang. Dari belakangnya aja. Itu yang malu-malu. Kepingin kali udah, gimana? Ada yang semua berjilbab, beginilah semua set. Tapi di blur wajahnya. Itu nggak usah yang begitu-begitu, ya. Baik. Jadi ini bagaimana? Ya berusaha untuk dihapus. Berusaha untuk dihapus. Demikian. Cari orang-orang yang bisa menghapus, bayar. Kalau sudah kita berupaya semaksimal mungkin, tapi masih tetap ada, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya hati-hati sekarang itu, jejak digital kita itu bisa dicari orang kemanapun kita pergi. Apa yang sudah kita upload. Makanya kalau mengupload acara apalah namanya, itu ya harus pikir-pikir dulu, nanti nyesal. Ya, ketemu dengan artis, ayo foto set. 3 tahun kemudian dia hijrah. Artisnya artis metal, rock yang macam setan itu. Kan ada yang macam setan itu. Nah, begitu nengok, ya Allah malunya, bawa jenggot. Demikian. Makanya untuk mengupload apa yang harus kita upload di media sosial, pikir-pikir dulu lah, ya, pikir-pikir terlebih dahulu. Karena semakin banyak yang kita upload, semakin banyak harus pertanggungjawabannya. Semakin banyak yang kita komentari, semakin banyak juga pertanggungjawabannya. Makanya ikhwah, min husni islami mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang gak penting bagi dia. Demikian. Ya, jadi gak usahlah komentari gunjang-ganjing cawapres, nggak usah. Demikian. Intinya dia harus berupaya dan berusaha, ya, berupaya dan berusaha. Sisanya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau nanya langsung? Tak ada. Salat malam itu berapa rakaat, Ustadz? Salat malam itu terserah antum berapa rakaat. Karena Rasulullah katakan salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Fa in khasyita subha fa autir bi wahid. Kalau kalian takut subuh, maka witir 1. Itu dia. Tapi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, begitu kan? Kira-kira ini udah masuk subuh enggak ya? Witir 1. Itu dia. Tapi janganlah 2 rakaat, 2 rakaat. Antum mau 2 rakaat, adzan jam 5 lewat 5. Antum jam 5 lewat 3 mau 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat lagi. Ya. Itu dia. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian yang paling afdol itu 11 rakaat. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya aku tidak pernah melihat Rasulullah baik di Ramadan maupun di luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Menandakan apa? Kan Rasulullah tuh yang sholat malam itu kan banyak di mana? Di rumah apa di masjid? Di rumah kan. Makanya istri beliau itu lebih tahu tentang apa ibadah Rasulullah. Yang 3 orang sahabat tadi kan nanyanya ke rumah. Mau melihat apa sih ibadah Rasulullah di rumah? Karena yang di masjid kan hanya yang jamaahnya saja atau zikirnya saja. Sisanya kan di rumah. Makanya mereka nanya di rumah-rumah. Gimana sih sebenarnya? Demikian ikhwah. Jadi Aisyah melihat bahwasanya Rasulullah itu 11 rakaat baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Namun di tempat lain Rasulullah pernah 3 rakaat, 13 rakaat. Seperti riwayat dari Abdullah bin Abbas, beliau nginep di rumah bibinya. Bibinya ini istri Rasulullah. Ketika Rasulullah bangkit, beliau berwudu, Ibnu Abbas pun bangkit. Waktu itu masih anak-anak dia. Ya. Dan ketika beliau sholat, dia pun ikut di sampingnya. Tapi Ibnu Abbas berdirinya di sebelah kiri. Lantas beliau pegang telinganya, ditarik sebelah kanan. Itu dia. Ya, ini kalau yang salah itu anak-anak. Jangan aku sunnahnya pegang telinga. Bapaknya salah itu. Wah, bapaknya. Diusirlah habis itu. Demikian. Itu kan anak-anak, makanya pegangnya telinga. Demikian ikhwan. Jadi apa kata Ibnu Abbas?
Beliau sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Berarti berapa? 13. Itu dia. 13. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, intinya ya terserah mau berapa. Yang paling banyak yang Saudi Rasulullah, yang dilakukan Rasulullah itu 11. Itu yang paling sering. Namun bukan berarti kurang dari itu bid'ah, lebih daripada itu bid'ah. Karena secara umum sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sampai Imam Ahmad mengatakan 40 rakaat boleh. Imam Syafi'i mengatakan 30 rakaat boleh. Itu boleh. Tapi yang afdolnya 11 rakaat. Demikian. Mau dia 2 2 2 1, 2 2 2 3, mau 4 4 3, terserah. Karena semua ada dalilnya. Sedangkan sholat Isya belum kita kerjakan, janganlah antum sholat malam belum sholat Isya. Mana? Sholat Isya dulu, baru sholat malam. Demikian. Urutannya begitu. Dan apakah sholat malam ada doa-doa yang wajib dibaca? Enggak ada. Enggak ada yang wajib dibaca. Sholat malamnya pun enggak wajib. Kenapa kalau ada doa yang wajib? Sholat malamnya pun enggak wajib, apalagi doa-doanya. Jadi ikhwah, enggak ada, dia sama seperti yang lain. Tanggal 1 Muharram jumlah harta saya mencapai nisab. Lalu mulai dihitung haul sejak tanggal tersebut. Lalu tanggal 1 Syawal harta tersebut menurun sekarang dari nisab. Lalu 29 Dzulhijjah kembali melewati nisab. Apakah dihitung haul harta setelah 1 Muharram? Enggak. Setelah dia kembali ke nisabnya. Misalnya nih, di 1 Muharram saya punya emas, duit saya misalnya 85 juta misalnya. Itu kalau kita konversi 1 gram emas 1 juta, ya. Berarti 85 juta. Berarti sudah habis nisab ini. Tinggal menghitung 1 haulnya. Saya harus keluarkan nanti tahun depan, Muharram tahun depan. Muharram, Safar, Rabiul Awal jatuh duit saya. Ya, karena keperluan segala macam, akhirnya dia menjadi 50 juta. Berarti kan sudah di bawah nisab. Jadi gimana? Nggak ada lagi dihitung. Tunggu dia sampai nisab lagi. Tunggu dia sampai nisab. Jadi Sya'ban, Ramadan, Syawal sampai nisab. Berarti kapan lagi bayarnya? Syawal tahun depan. Demikian. Jadi kalau sampai nisab 85 juta, kemudian setahun kemudian duit saya 1 triliun, jadi berapanya ini? 2,5% dari 1 triliun, bukan dari 85 juta. Jadi jumlah akhir yang dihitung. Dah, itu kan misalnya tahun ini masih ada nih 1 T. Tahun depan berkurang duit saya setengah T misalnya. Berarti berapa itu? 500 juta. 500 miliar, 500 juta jauh. Banyak kali contohnya ya. 500 miliar aja lah ya. 500 juta aja. Turun 500 juta misalnya. Jadi saya bayar nggak? Tapi kan ini sudah dizakatkan. Iya, itu zakatkan lagi. Karena sebagian orang mengatakan 85 juta yang 1 miliar, ini kan sudah zakatkan. Dah, ini udah oke, dah. Tinggal zakat lagi karena tahun lalu sudah dizakatkan. Berarti hitungan yang baru nggak ada, itu zakatkan lagi. Demikian ikhwah, ya. Makanya kalau ada uang yang tetap, itu zakatkan terus. Setiap tahun berkurang, ya berkurang. Ya nggak apa-apa berkurang, emang kenapa berkurang? Demikian. Kok pelit-pelit kali? Demikian ikhwah ya. Tadinya misalnya 100 juta dikeluarkan, berarti tinggal berapa? Tinggal berapa juta jadinya? Dia 100 juta kurangi 2,5 juta. Berarti tinggal 97,5 juta. Kan berkurang dia. Ini tabungan ini. Kemudian tahun depan kalau memang segitu juga, ya berarti 2,5% dari 97,5 juta, itulah seterusnya. Sampai dia berkurang sampai nisab, bawah nisab udah nggak dihitung. Nah itu dia. Dan tidak boleh mengakal-akali. Sudah sampai nisab, sudah ada duit 500 juta. Pas sampai 1 haul, kan tadi
Muharram sudah sampai nisab, tinggal tahun depan. Berarti Muharram tahun depan. Begitu Zulqa'dah beli tanah dia. Beli mobil dia misalnya, supaya nggak dapat zakat. Nggak boleh sebenarnya. Memang secara hukum dia nggak zakat, karena sudah beli mobil, berkuranglah, tinggal 50 juta duitnya ketika beli mobil. Sengaja dicarinya mobil yang memang meninggalkan duitnya 50 juta. Demikian. Udah nggak, Pak? Secara hukum dia tidak kena zakat. Tapi kan Allah tahu apa dalam hatinya. Demikian. Dah ikhwah, dah lewat 9:30. Demikian ikhwah. Ini ada lagi satu lagi. Panjang kali. Setiap pagi sebelum masuk waktu kerja di kantor kami adakan morning briefing. Di sela-sela itu kami disuruh mengaji, membaca Al-Quran 10 ayat mulai dari Al-Baqarah dan seterusnya. Apakah perbuatan tersebut termasuk bid'ah? Saya mau menolak juga, tak enak pas sampai giliran mengaji. Gak apa-apa ya ikhwah. Ya, gak apa-apa. Ini gak ada bid'ahnya. Kecuali kalau antum meyakini disunahkan sebelum bekerja baca Quran 10 ayat. Enggak. Secara umum kan kita boleh baca ayat kapan saja baca Quran. Antum mau sebelum bekerja, setelah bekerja, demikian. Ya, boleh. Umum, dia nggak ada kaitan apa-apa. Tapi karena berkaitan dengan ini, di setiap ayat disuruh baca 10 ayat, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Sama seperti kita ini ngaji di malam Jumat, apa hukumnya? Rasulullah itu ngajinya malam Kamis. Nah, bid'ah dolalah. Demikian. Ya enggak, ngaji itu ya enggak disebutkan waktunya. Kapan ada kesempatan, kapan bisanya, ya, maka dibuatlah pengajian. Ya enggak apa-apa karena emang enggak ada penentuan waktu. Makanya tinggal kesepakatan saja kapan bisa kumpul. Demikian ikhwah. Tapi itu saja aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.